Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang proses terjadinya fertilisasi pada manusia. Throw your hands up if you with it, drop it. Dalam buku yang berjudul Encyclopedia Iptek Cahaya dan Energi tahun 2010 yang ditulis oleh Cynthia Devia dan Morena Cindo, fertilisasi adalah proses terjadinya pembuahan sel telur oleh sel sperma dan ditandai dengan bergabungnya kedua sel kelamin untuk membentuk zigot. Proses fertilisasi berlangsung di dalam oviduk atau tuba falopi. Sebelum terjadi proses fertilisasi, terlebih dahulu terjadi proses pencampuran antara suami dengan istri, di mana sperma masuk ke dalam saluran reproduksi wanita atau vagina. Sperma yang dikeluarkan bisa mencapai 40-150 juta sel sperma yang siap membuahi, namun tidak semuanya akan berhasil masuk dan menembus sel telur. Hanya ada satu sel sperma yang berhasil masuk menembus sel telur, yang lainnya akan hancur oleh lendir yang terdapat di dalam uterus atau tuba falopi. Sperma bergerak cepat menuju uterus hingga oviduk melalui pergerakan ekornya. Di bagian atas oviduk, proses fertilisasi terjadi. Sel sperma kemudian mengeluarkan enzim agar sel telur bisa tembus oleh sel sperma, di mana proses ini membutuhkan waktu tertentu. Nah, itulah penjelasan dari proses fertilisasi. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang penyakit pada sistem reproduksi. Seperti yang kalian ketahui, banyak penyakit pada sistem reproduksi dan bermacam-macam. Saya akan menjelaskan 5 contohnya. Yang pertama, endometriosis. Penyakit ini terjadi ketika ada jaringan yang tumbuh di dinding uterus. Orang yang menderita endometriosis akan merasa nyeri terutama saat sedang menstruasi, bahkan berpengaruh terhadap kesuburannya. Dibandingkan dengan perempuan subur, mereka yang menghadapi kesulitan memiliki keturunan 8 kali lebih rentan mengalami endometriosis. Yang kedua, kanker serviks. Jangan sepelekan kanker yang disebabkan human papillomavirus atau HPV, yaitu kanker serviks. Setiap tahun, puluhan ribu perempuan menderita kanker serviks. Kondisi ini dapat berpengaruh terhadap kesuburan seseorang. Yang ketiga, PCOS. Terkadang perempuan baru menyadari memiliki penyakit pada sistem reproduksi berupa PCOS ketika sedang menjalani program hamil. PCOS adalah singkatan dari Polycystic Ovary Syndrome, yaitu munculnya kantong berisi cairan di salah satu atau kedua ovarum. Yang keempat adalah fibroid rahim. Fibroid rahim atau uterine fibroid juga merupakan salah satu penyakit pada sistem reproduksi yang kerap terjadi. Hanya saja penderitaannya kerap tidak mengalami gejala apapun. Yang kelima, gonorrhea dan chlamydia. Kedua jenis infeksi menular seksual di atas kerap terjadi dan mengganggu kesehatan reproduksi seseorang. Jika dibiarkan, penyakit seperti gonorrhea dan chlamydia bisa saja menyebabkan radang panggul dalam jangka panjang. Masalah infeksi menular seksual juga bisa memicu infertilitas. Nah, itulah penjelasan dari penyakit pada sistem reproduksi. Hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang proses fertilisasi dan 5 penyakit tentang penyakit pada sistem reproduksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.